Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan sahabatku di seluruh Indonesia, video yang saya persembahkan ini adalah bertajuk tentang Ibu Kota Negara Republik Indonesia atau IKN, yaitu yang rencananya di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Kawan, barangkali video ini berguna untuk kawan sahabatku semua, bahwasanya perpindahan ibu kota adalah merupakan rencana bangsa Indonesia untuk masa depan, dan pasti hal ini ada pro dan kontra dari berbagai pihak. Di samping itu, saya tetap berdoa untuk sahabatku semua dimanapun berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, selalu diberikan segala kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Serta jika telah menonton video ini, jangan lupa dan ragu untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe, karena semuanya gratis. Tidak ada gading yang tidak retak. Tentu penayangan video ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna dari berbagai aspek. Namun mari kita terus berkarya selagi ada kesempatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Agus Vito Channel dan tim Borneo, Kalimantan Timur, Indonesia. Kawan sahabatku semua di seluruh Indonesia, sekarang saya sampaikan tentang Ibu Kota Negara atau IKN dengan nama Ibu Kota Nusantara. Lokasi Ibu Kota Negara atau IKN akan dibangun dalam satu hamparan perbukitan yang terletak di wilayah 2 kabupaten di Kalimantan Timur atau Kaltim, yaitu Kabupaten Penajam Pasir Utara atau disingkat PPU dan Kabupaten Kutai Kertanegara atau disingkat KUKAR. Adapun wilayah IKN yang masuk Kabupaten Penajam Pasir Utara yaitu Kecamatan Sepaku. Di kawasan Sepaku akan dibangun inti pusat pemerintahan IKN di atas lahan seluas 6.595 hektar. Kemudian 4 daerah penyangga, ada 4 daerah yang paling dekat wilayah IKN yaitu Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kertanegara, dan Kabupaten Pasir. Namun secara letak sebelah selatan wilayah IKN berbatasan dengan Kecamatan Penajam, PPU Teluk Balikpapan, serta 3 kecamatan di Kota Balikpapan yaitu Balikpapan Barat, Balikpapan Utara, dan Balikpapan Timur. Untuk sebelah barat, IKN berbatasan dengan Kecamatan Loakulu, Kabupaten Kutai Kertanegara, dan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Sedang sebelah utara, IKN berbatasan dengan Kecamatan Loakulu, Kecamatan Loajanan, dan Kecamatan Sangak-Sangak, Kabupaten Kutai Kertanegara. Sedangkan di sebelah timur, IKN berbatasan dengan Selat Makassar. Dikutip dari situs web IKN, Kota Samarinda akan menjadi jantung dengan perannya sebagai pusat sejarah Kaltim dalam sektor energi terbarukan. Sedangkan Balikpapan sebagai otot yang berfungsi sebagai simbol hilir migas dan logistik untuk Kalimantan Timur. Sekarang saya coba terangkan masalah akses menuju IKN atau Ibu Kota Negara. Dari pusat kota Balikpapan ke lokasi IKN berjarak lebih kurang 90 km dan memakan waktu tempuh perjalanan darat antara 2 hingga 3 jam menggunakan kendaraan mobil ataupun sepeda motor. Kemudian belok menuju IKN melintasi simpang kilometer 39 Kecamatan Samboja, Kutai Kertanegara atau KUKAR, menuju ke arah simpang Silkar Petung di PPU. Sementara jarak tempuh Samarinda IKN berkisar sekitar
3-4 jam perjalanan darat melalui jalan poros Balikpapan. Sedangkan jalan alternatif melalui Samboja ke IKN hanya berjarak sekitar 1-2 jam. Sementara itu jarak antara IKN dan Kabupaten Pasir pun lumayan dekat. Maklum, sebelum jadi kabupaten sendiri, PPU sebelumnya masuk Kabupaten Pasir. Sekarang saya coba alasan Sepaku jadi ibu kota negara atau IKN. Dilansir dari situs resmi IKN, alasan Presiden Joko Widodo memilih Kecamatan Sepaku PPU di Kaltim menjadi IKN didasari beberapa hal. Di antaranya aksesibilitas lokasi tinggi dekat dengan 2 kota besar, yakni Balikpapan dan Samarinda. Kemudian infrastruktur utama tersedia, yaitu jalan tol Balikpapan-Samarinda dan Trans Kalimantan. Terdapat pula bandara di Balikpapan dan Samarinda serta pelabuhan terminal peti kemas Karyangau, Balikpapan, dan pelabuhan Semayang, Samarinda, serta struktur kependudukan heterogen dan seterusnya. Kemudian kawan sahabatku di seluruh Indonesia, saya sampaikan pembangunan ibu kota negara atau IKN dilaksanakan dengan 8 prinsip utama. Pertama, mendesain sesuai kondisi alam. Kedua, Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga, terhubung, aktif dan mudah diakses. Keempat, rendah emisi karbon. Yang kelima, sirkuler dan tangguh. Keenam, aman dan terjangkau. Yang ketujuh, nyaman dan efisien melalui teknologi. Kemudian yang terakhir ke-8, peluang ekonomi untuk semua, yakni selain bendungan Sepaku Semoy, pemerintah juga berencana membangun infrastruktur pendukung lainnya seperti jalan dan fasilitas umum dengan lini masa pembangunan hingga 2024. Kemudian kawanku, apa yang pertama dibangun di ibu kota negara atau IKN Nusantara? Pertama adalah memastikan infrastruktur dasar, kemudian public utility yaitu air, listrik, dan sebagainya. Yang kedua adalah Istana Negara, Gedung MPR, _DPR, _DPD Republik Indonesia, kemudian Gedung Mahkamah Agung yang kita sebut dengan Tripraja, itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Secara administratif, IKN terletak di 2 kabupaten, yakni Kabupaten Penajam Pasir Utara, yaitu di Kecamatan Penajam dan Sepaku, dan Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu di Kecamatan Loakulu, Loajanan, Muara Jawa, dan Samboja. Kemudian kawan, apa tujuan utama pembangunan ibu kota negara atau IKN? Adalah untuk membangun kota baru yang cerdas, kompetitif di tingkat global, sebagai transformasi menuju negara yang berbasis inovasi, teknologi, dan ekonomi hijau. Kawan, mari saya sampaikan tentang konsep ibu kota negara atau IKN, yaitu Smart City, Smart Mobility dalam membangun konektivitas dan aksesibilitas. IKN, transportasi publik yang ramah lingkungan menjadi pilihan utama. Kemudian, sistem transportasi yang akan dikembangkan adalah sektor transportasi udara. Akan dikembangkan bandara dengan konsep aerotropolis yang cerdas, terintegrasi, dan memperhatikan etika lingkungan. Kemudian transportasi laut akan dikembangkan kapal autonomous untuk kapal penumpang maupun barang, konsep smart port dan traffic separation scheme atau TSS.
Yang lainnya, transportasi darat akan dikembangkan fasilitas pejalan kaki, sepeda, kendaraan listrik berbasis baterai, dan kendaraan autonomous untuk angkutan bus. Saat ini di Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki sejumlah prasarana transportasi yang akan mendukung konektivitas di IKN seperti bandara di Balikpapan dan Samarinda, kemudian Pelabuhan Semayang, Pelabuhan Karyangau, dan Pelabuhan Kaltim Karyango Terminal atau KKT. Selain itu, akan dioptimalkan prasarana yang ada dan akan membangun sejumlah infrastruktur transportasi di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP maupun daerah sekitarnya, seperti terminal tipe A, bus rapid transit atau BRT, bandara khusus VVIP, kereta api perkotaan dan antar kota atau Trans Kalimantan, Intelligent Transport System atau ITS, dan lain sebagainya. Kemudian yang tidak kalah menariknya, ada rencana juga tol bawah laut di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Tol bawah laut tersebut melewati Teluk Balikpapan menuju IKN Nusantara. Jadi ada semacam terowongan yang ditenggelamkan di laut atau di sungai sehingga kendaraan bisa melintas. Selama ini akomodasi untuk menyeberang sungai biasanya menggunakan jembatan. Karena itu, tol bawah laut atau disebut juga sebagai submersible crossing akan menjadi penghubung antara Balikpapan, Samarinda ke IKN Nusantara, dan rencana pembangunan jalan di IKN Nusantara ada tol lintasi Teluk. Kemudian kawanku se-Indonesia, apa rencana infrastruktur lainnya? Infrastruktur jalan sangat diperlukan untuk menunjang konektivitas transportasi darat di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Sebelumnya perlu diketahui bahwa wilayah IKN Nusantara terbagi dalam 3 zona, yaitu KIPP IKN, kawasan IKN kurung buka K garis datar IKN kurung tutup, dan kawasan pengembangan IKN kurung buka KP garis datar IKN kurung tutup. Kemudian jalan tol ini membentang sepanjang 47,63 km mulai dari Bandara Sepinggan di Balikpapan kurung buka berada di luar wilayah IKN kurung tutup hingga pintu masuk ke KIPP IKN di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara atau disingkat PPU. Sedangkan ruas tol Bandara Sepinggan KIPP IKN juga akan melintasi Teluk Balikpapan, namun tidak disebutkan jenis konstruksi yang akan digunakan untuk melintasi air. Di sisi lain, sebagian ruas tol ini ada yang tersambung dengan jalan tol Balikpapan Samarinda, tepatnya beberapa kilometer dari exit tol Mulawarman. Selain itu, ruas tol ini juga akan tersambung hingga melewati Pulau Balang. Secara keseluruhan, jalan tol Bandara Sepinggan KIPP akan membuat waktu tempuh 30 menit dengan estimasi kecepatan 80-100 km per jam. Kemudian perencanaan lainnya adalah membuat jalan Inner Ring Road KIPP IKN dan jalan Outer Ring Road KIPP IKN, dan jalan Inner Ring Road KIPP IKN ini akan mengelilingi bagian dalam KIPP IKN hingga ke zona KIKN. Kemudian jalan ini terhubung dengan ruas tol Bandara Sepinggan KIPP IKN, jalan Outer Ring Road KIPP IKN, kemudian jalan provinsi dari PT ICI Hutani Manunggal atau IHM. Kawan sahabatku di seluruh Indonesia, saya sampaikan faktor apa yang menyebabkan Ibu Kota Negara pindah dari kota Jakarta menuju ke Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur, antara lain adalah 1. Kepadatan penduduk tinggi, kemacetan, polusi udara, dan kerentanan terhadap bencana. Intinya, kesemrawutan merupakan simptom atas
kompleksitas masalah yang menjadi sebab inefisiensi pengelolaan ibu kota saat ini. Kemudian yang nomor 2 adalah faktor penarik lainnya yang menjadi alasan terpilihnya Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN baru adalah sumber daya lahan, infrastruktur, ketahanan terhadap bencana, dan posisi geografisnya di titik ikat yang diharapkan dapat memberikan stimulan terhadap pemerataan pembangunan di berbagai penjuru Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah sebagai referensi, banyak negara di dunia telah memiliki pengalaman pergeseran ibu kota, sebut saja Malaysia, Australia, Filipina, Myanmar, India, Korea Selatan, Jepang, Brasil, Amerika Serikat, Jerman, Turki, Inggris, dan sebagainya. Demikianlah kawan sahabatku semua di seluruh Indonesia, sedikit gambaran tentang ibu kota baru atau IKN, yaitu di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Indonesia. Informasi ini saya coba dapatkan dari berbagai sumber. Mudah-mudahan sekelumit informasi ini bisa untuk memberikan gambaran tentang ibu kota baru Republik Indonesia dengan nama Nusantara. Jika dalam narasi ini masih terdapat kekeliruan, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Agus Wito Channel dan tim Borneo, Kalimantan Timur, Indonesia.